Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Azmareni. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Java Desktop Application. Lalu kalkulator seperti apa yang akan kita buat kali ini? Ini adalah sebuah contoh aplikasi Java kalkulator yang telah saya buat sebelumnya. Kita akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi di sini saya menyediakan 3 buah text field pertama, kedua, dan ketiga, dan beberapa tombol. Yang ini adalah tombol angka, tombol operator, tombol sama dengan, dan tombol C. Pada aplikasi yang saya buat sebelumnya ini, misalnya saya menekan angka 12, lalu saya tambah, saya beri angka 3, lalu jika saya menekan tombol operator kembali, maka 12 ditambah 3 akan dihitung terlebih dahulu dan masuk ke text field pertama. Misalnya saya menekan operator kurang. 12 tambah 3 akan ditambahkan terlebih dahulu, lalu kita akan masuk ke operator kedua dikurang 1, lalu sama dengan seperti ini. C adalah tombol untuk mengclearkannya. Kita akan coba membuat aplikasi seperti ini. Baiklah, di sini saya menggunakan NetBeans 68 sebagai IDE. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah project baru. Kita new project, lalu Java, dan pilih Java Desktop Application. Klik next. Selanjutnya kita beri nama. Misalnya kita buat adalah aplikasi kalkulator. Kita klik finish. Di sini kita sudah memiliki sebuah project baru bernama aplikasi kalkulator. Pada source package yang telah terbuat secara default ini, kita bisa hapus saja. Kita bisa hapus. Di sini jadi kita hanya memiliki default package, lalu pada default package kita buat JFrameForm. Kita masukkan namanya, misalnya atas nama aplikasi kalkulator. Klik finish. Di sini kita telah memiliki sebuah JFrameForm. Kita tinggal tambahkan panel seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat. Pada panel kita bisa mengubah propertiesnya, lalu memberi warna misalnya. Sekarang panel kita sudah berwarna berbeda. Di sini kita bisa menambahkan. Misalnya kita akan menambahkan label. Klik. Kita ubah propertiesnya, ubah teksnya menjadi kalkulator. Setelah menambahkan label seperti ini, kita bisa menambahkan, kita tadi memiliki 3 text field. Kita tambahkan 3 text field di sini.
ini. Text field pertama akan kita jadikan sebagai hasil dari tampilan yang akan dihasilkan. Lalu di sini adalah tempat operator dan di sini adalah tempat kita mengetik angka berikutnya yang akan dihitung. Selanjutnya kita masukkan button-button dari 0 sampai dengan 9 dan button untuk operator. Tambahkan lalu kita sesuaikan bentuknya. Untuk text field pertama, kita ubah nama variabelnya menjadi gtext. Kita ubah namanya menjadi gtext tampil. Oke, lalu yang kedua, kita ubah namanya menjadi gtext aksi. Dan yang terakhir adalah gtext result. Untuk button, misalnya di sini akan kita isi angka 1, lalu kita beri nama jbutton 1. Begitu seterusnya sampai dengan jbutton terakhir. Sekarang saya sudah membuat semua button dan tombolnya. Ini gtext tampil, gtext aksi, gtext result. Ini jbutton 1 sampai dengan 9 dan 0. Lalu ini jbutton tambah, kurang, kali, dan bagi, serta jbutton C dan jbutton sama dengan. Lalu kita akan masuk ke coding. Sebelumnya, pada bagian pertama, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu di sini saya memiliki variabel start, nilai 1, nilai 2, hasil dan hasil sementara, aksi, ubah integer, dan OOP. Saya akan jelaskan satu persatu. Start di sini, variabel pertama start ini adalah variabel yang akan mengatur ketika kita memulai mengetik di bagian gtext result ini. Dia nanti akan berfungsi ketika kita akan menampung nilai-nilai yang kita masukkan di gtext result. Lalu double nilai 1, nilai 2, hasil dan hasil sementara. Nilai 1 dan nilai 2, nilai 1 akan ditampung dari gtext tampil dan nilai 2 akan ditampung dari gtext result. Hasil dan hasil sementara adalah apabila kita menggunakan operator, hasil sementara akan muncul di sini. Lalu kita bisa kembali menggunakan operator, dan hasil adalah apabila kita menggunakan tombol sama dengan. Lalu aksi, ubah integer, dan OP adalah nilai yang kita berikan untuk penggunaan nanti kita akan menggunakan switch case, dan nilai integer inilah yang akan kita gunakan. OOP di sini maksudnya aksi, sama saja dengan aksi, tambah, kurang, kali, dan bagi akan bernilai 1 sampai dengan 4. Baiklah, setelah kita masuk ke memberi variabel awal, kita akan masuk ke konstruktor. Kita akan beri nilai awal bagi start bernilai true. Lalu kita beri nilai 1, 0. Nilai 2 sama dengan 0 juga. Dan hasil sama dengan 0. Seperti ini. Setelah masuk bagian ini, kita akan masuk kembali ke desain. Lalu kita akan memberi aksi dari masing-masing tombol ini. Kita beri event di jbutton 1. Pada jbutton 1 ini, jika kita buat sebuah pengandaian if start, jika start tadi bernilai true, maka kita akan mengset gtext result
set text, sama dengan 1. Lalu start, kita beri nilai false karena dia tidak lagi memulai tapi melanjutkan setelahnya. Kita beri else-nya. Jika start bernilai false, maka jtext result tadi set text-nya adalah jtext result.get text plus lakukan coding seperti ini sama persis untuk setiap tombol-tombol angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Lalu bagaimana setelah kita memberikan semua coding untuk setiap button seperti ini? Lalu bagaimana dengan button operator tambah, kurang, kali, dan bagi? Kita beri eventnya. Di sini di J button tambah action, saya akan membuat sebuah nilai. Saya akan beri aksi sama dengan 1. Jadi kita sepakati terlebih dahulu bahwa pada operator tambah, nilai aksi dan op itu bernilai 1, kurang itu bernilai 2, kali bernilai 3, dan bagi bernilai 4. Dan saya akan membuat sebuah metode dijalankan. Metode ini belum ada, maka kita akan buat terlebih dahulu. Ketika button tambah kita tekan, maka nilai aksi dan op akan berubah menjadi 1 dan akan menjalankan sebuah metode, yaitu aksi tombol. Apa isi dari metode ini? Kita akan membuat sebuah metode aksi tombol di dalam kelas aplikasi kalkulator. Kita akan membuat sebuah pengandaian pertama pada metode aksi tombol ini. Pengandaian pertama atau if pertama kita adalah if jtext tampil get text is empty, maka yang dilakukan jadi seperti ini. Jika pada desain ini perlu diingat bahwa ini adalah jtext tampil, ini jtext aksi, dan ini jtext result. Jika ketika kita mengetikkan tombol operator saat jtext tampil masih kosong, maka yang dijalankan adalah apa yang ada di dalam kurung kurawal if jtext tampil get text empty. Pertama kita akan menaruh angka yang diinputkan sebelumnya, kita taruh ke dalam jtext tampil. Seperti ini. Lalu setelahnya jadi di sini jtext tampil akan kita set teksnya, yaitu apa yang ada di jtext result sebelumnya. Jadi kita pindahkan apa yang ada di jtext result ke jtext tampil. Selanjutnya kita akan memberi nilai 1 kita beri sebagai jtext tampil.getText. Mengapa saya menggunakan double dot value of ini? Ini menandakan bahwa kita mengubah string menjadi tipe data double. Lalu jtext result di sini. Jadi kita memindahkan apa yang ada sebelumnya di sini, kita pindahkan ke jtext tampil, kita set kembali jtext result menjadi kosong. Seperti ini. Lalu kita akan menggunakan switch case. Kita akan menggunakan switch case. Apa yang kita switch? Yang kita switch adalah nilai op atau nilai operator yang telah kita berikan pada button tambah tadi. Button tambah bernilai 1, jadi yang dijalankan adalah case 1.
kita akan mengeset jtext aksi setText. Jadi ketika kita menekan tombol tambah, case-nya 1 ini dijalankan, maka jtext aksi ini akan kita isi dengan string tambah. Kita break. Begitu juga dengan case 2. Jika case 2 ini dijalankan, maka kita mengubah setText menjadi kurang. Jika 3 maka kali, dan 4 adalah bagi. Setelah kita melakukan switch pertama kita kembalikan lagi nilai start kita menjadi true. Jadi jtext result akan kembali menampung nilai baru. Setelah itu kita beri pengandaian kedua, else if. Yang tadi adalah jika jtext tampilnya kosong. Yang ini adalah jika jtext aksinya yang kosong. Empty. Maka yang kita jalankan adalah sama seperti switch di atas. Kita kopikan saja. Kita kembali kopikan. Setelah ini kita masukkan else yang terakhir. Apa yang dilakukan di else terakhir? Else terakhir ini adalah apabila kita menekan tombol operator ketika jtext tampil, jtext aksi, dan jtext result sudah berisi. Jadi ketika kita menekan salah satu tombol operator, maka jtext tampil dan jtext result akan dihitung terlebih dahulu, baru operator ini dijalankan. Jadi jika semua sudah berisi, kita akan memberi nilai pertama atau nilai 1. Kita akan memberi nilai 1 yaitu jtext tampilnya, dan nilai 2 adalah jtext result. Setelah itu kita memberi sebuah pengandaian lagi, if jtext aksi jtext aksi.getText equals. Jadi kita membaca jtext aksi itu, jika dia equals atau sama dengan angka tambah, maka yang dilakukannya adalah kita akan menghitung hasil sementara. Hasil sementara sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Lalu else if jtext aksi .getText, jika dia equals dengan kurang atau tanda kurang, maka yang dilakukan adalah hasil sementaranya sama dengan nilai 1 dikurang dengan nilai 2. Lakukan juga pada perkalian dan pembagian. Setelah kita membuat pengandaian tentang jtext aksi yang kita ambil tadi, yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal ini. Jika hasil sementara tadi yang kita hasilkan di sini, ketika dimodulus dengan 1 itu sama dengan 0, maka kita akan menggunakan variabel ubah integer menjadi yang tadi sebelumnya integer akan kita ubah akan tetap menjadi integer, dan kita akan menampilkan jtext tampil sebagai integer karena sebelumnya bernilai double kan. Sedangkan jika dimodulus ternyata tidak sama dengan 0, maka jtext tampil akan tetap menjadi double. Jadi kita menggunakan perintah integer math round.
hasil sementara. Jadi hasil sementara kita metron menjadi integer. Setelah itu kita set lagi JText result. Kita set JText result menjadi kosong atau menjadi empty kembali. Lalu nilai 1 dan nilai 2 harus kita kembalikan lagi jadi 0. Hasil sementara juga harus kita set menjadi 0 kembali. Ini bila kita ingin hasil sementara, lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan membuat operator baru lagi dengan sama seperti perintah di atas. Kita switch operatornya, lalu di sini kita akan menghasilkan nilai 1 dan nilai 2 lagi. Lalu selanjutnya yang kita switch adalah aksi. Jadi jika case 1, sekarang kita membaca aksi. Fungsinya adalah bahwa ketika kita menekan tombol tadi, kita juga bisa menghasilkan variabel hasil, bukan hanya variabel hasil sementara. Seperti ini. Sama saja sintaknya dengan yang di atas. Jadi ini semua adalah isi dari metode aksi tombol. Ya, seperti ini. Setelah kita masuk ke tombol tambah, jangan lupa untuk memberi nilai di button kurang dengan aksi 2 dan op2, lalu menjalankan aksi tombol. Begitu juga dengan tombol kali, lalu tombol bagi. Selanjutnya adalah tombol sama dengan. Pada tombol sama dengan yang belum ada coding ini, sebenarnya sama saja dengan apa yang dilakukan di aksi tombol. Hanya saja yang di aksi tombol yang dihasilkan adalah hasil sementara. Sedangkan ketika kita menekan tombol sama dengan, yang di clear juga berbeda karena nanti JText aksi juga akan dikosongkan ketika kita menambahkan, ketika kita menekan tombol sama dengan. Jadi yang dilakukan ketika kita menekan tombol sama dengan ini adalah ini adalah codingnya, sama saja seperti tadi, bahwa ketika kita menekan tombol sama dengan berarti kita tidak perlu melakukan pengandaian. Berarti kita sudah yakin bahwa JText tampil, JText aksi, dan JText result sudah berisi, dan yang kita lakukan hanya tinggal membaca nilai 1 berupa JText tampil, nilai 2 adalah JText result, lalu menjalankan switch aksi. Aksinya adalah jika 1 maka ditambahkan, jika 2 dikurangkan, dan selanjutnya. Lalu kita juga mengubah integer seperti yang dilakukan sebelumnya, dan kita akan JText result kita kosongkan, JText aksi juga kita kosongkan. Start kita kembali beri nilai true, aksi juga kita beri nilai 0, nilai 1, nilai 2, dan juga hasil. Kembali seperti awal. Setelah kita bermain dengan JText, bermain dengan button sama dengan, sekarang kita akan masuk ke bagaimana dengan button C. Di button C ini yang kita lakukan adalah mengclearkan semuanya. Jadi kita seperti kembali masuk ke ketika awal sekali membuka aplikasi ini. Jadi JText aksi .setText kita kosongkan, begitu juga dengan JText yang lain.
Selanjutnya nilai start kita beri kembali true. Nilai 1 sama dengan 0. Nilai 2 sama dengan 0. Dan hasil sama dengan 0. Seperti ini. Sepertinya kita sudah menjalankan semuanya. Semua tombol sudah kita beri aksi. 0 juga sudah kita beri aksi. Sekarang kita menjalankan apakah program ini berjalan dengan baik. Kita coba jalankan programnya. Klik kanan lalu klik run. Ini program yang telah kita buat tadi, misalnya 12 ditambah 3. 12, ketika kita menekan tombol tambah, ditambahkan di sini, lalu JTEX aksi ditambah lagi, tambah 3, lalu kita kurangkan 15 sama 3 sama dengan 18, dikurang 5, dibagi misalnya 8, lalu sama dengan hasilnya di sini. Kita clearkan. Seperti itu. Sekarang aplikasi kita sudah berjalan dengan baik. Semoga tutorial ini bermanfaat. Saya tampilkan sekali lagi source code-nya. Tampilkan sekali lagi dari awal. Seperti ini. Pada bagian lalu ini program saya yang sebelumnya saya buat, lalu ini yang baru saja kita buat tadi. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.